Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 PAIE akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Ijma sebagai Dasar Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Sheila Fahria. Anggota kami terdiri dari Dila 21201175, Hilma 21201197, Vivin 21201206, Mustafa 21201207. Ijma sebagai sumber hukum Islam terdiri definisi ijma, dasar hukum ijma, syarat-syarat ijma, macam-macam ijma, kemungkinan ijma yang terjadi di era kontemporer. Ijma sebagai sumber hukum umat Islam. Yang pertama, definisi ijma. Menurut etimologi, ijma berasal dari kata ajma'a yajmi'u ijma'an dari wazan if'alan, memiliki dua makna. Yang pertama, ketetapan hati terhadap sesuatu, terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 71. Dan yang kedua, berarti kesepakatan terhadap sesuatu, terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 15. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, ijma adalah menurut Imam Al-Ghazali dan Asy-Syafi'i, yaitu merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan memberikan batasan bahwa ijma harus dilakukan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu seluruh umat Islam termasuk orang awam. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa berijma harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Alasannya, karena pada masa Rasulullah, ijma tidak diperlukan sebab keberadaan Rasulullah sebagai syar'i atau penentu pembuat hukum. Dasar hukum ijma itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, dasar hukum ijma Al-Quran terdapat di surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, wa may yatashaqiqir rasulah min ba'dihi ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawallu wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. As-Sunnah atau Al-Hadis yang berada di riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, la ijtami'u ummati ala khata, yang artinya tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan. Ahmad dan Tobrani, sa'altu azza wa jalla an la atajtami ummati ala dhalalah fata'aniha, yang artinya aku memohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat lalu Allah mengabulkannya. Dan adapun syarat-syarat ijma. Syarat-syarat ijma yaitu satu, haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid, tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang atau satu orang ulama. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syarak yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja, seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir atau ulama Irak. Kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas. Terdapat peristiwa itu baik lewat perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang fikih. Hendaklah dalam melakukan ijma
ijma mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Ijma dari segi hukum ada dua, yaitu ijma sahih bersih atau murni, yaitu kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Ijma sukuti, yaitu sebagai mujtahid terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa untuk memutuskan suatu perkara, dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Ijma dari segi keyakinan. Ijma haqqi, yaitu hukum yang dihasilkan. Ijma adalah hukum yang diyakini benar terjadinya, sehingga tidak perlu diperbedakan atau diijtihadkan lagi. Ijma zanni, yaitu hukum yang dihasilkan ijtima yang masih dan kemungkinan lagi lain bahwa hukum dan peristiwa yang ditetapkan berbeda dengan tetapi mujtahid lagi, atau hasil ijtima yang dilakukan di tempat lagi. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya ijma di era kontemporer. Berdasarkan definisi ijma yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, agak sulit pada zaman sekarang akan terjadi ijma, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, harus ada beberapa mujtahid, karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid. Yang kedua, sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga, kesepakatan terlihat jelas dan nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat. Yang terakhir, kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut. Apabila telah terjadi ijma pada suatu masa tentang masalah hukum, maka kita wajib hukumnya mengikuti hukum hasil ijma tersebut, karena kekuatan hukum hasil ijma ulama sudah mempunyai nilai yang qat'i, tidak bisa dihapus dan tidak bisa ditentang, karena hasil kesepakatan seluruh ulama mujtahid kebenarannya sudah dianggap memenuhi jiwa syar'i, seperti dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kesepakatan ulil amri termasuk di dalamnya para mujtahid wajib mengikuti karena dasarnya Al-Quran, dan di dalam surat lain dinyatakan dalam surat Al-Nisa ayat 82 yang artinya, padahal kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya atau akan dapat mengetahui dari mereka. Sekian video persembahan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.